Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di hotel yang bisa dibilang ini ramah budget karena harganya mulai dari 400 ribuan, tapi konsep hotelnya itu unik dan instagramable banget. Bocan sih suka sama hotel ini. Overall ini hotelnya recommended, pasti Bobers penasaran Bocan lagi ngomongin hotel apa. Kita mau nginep di hotel yang namanya Posta Domire. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Dr. Susilo Raya, daerah Grogol, Jakarta Barat. Dan seperti biasa, sebelum kita sampai ke hotelnya sambil nunggu macet di Jakarta, Bocan mau infoin dulu ya pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Posta Domire Hotel ini harga kamarnya mulai dari 400 ribuan per malam untuk tipe kamar deluxe double. Ini belum sama sarapan ya. Kalau sama sarapan harganya jadi 515 ribuan. Terus juga ada tipe suite executive king, ini harganya sejutaan udah sama sarapan. Nah, kemarin Bocan ambil tipe yang suite eksekutif ini, kamarnya tuh nyaman dan lengkap dengan bathtub sama smart TV. Nanti Bobers lihat ya detailnya. Pokoknya buat Bobers yang mau liburan di hotel estetik bareng keluarga dengan harga murah, pesennya harus di tiket.com dan pakai kupon spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksi 300 ribu. Dan kuponnya ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Kayak Posta Domire ini, harga awalnya kan sejutaan. Setelah dipakein kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 10%, netnya jadi 900 ribuan. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat Bobers yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sekarang kita udah sampai di area Jalan Dr. Susilo Rayanya di Bobers. Di sini tuh banyak banget warung-warung makan yang kayaknya ada yang viral juga tempat makannya. Pokoknya Bobers yang mau kulineran, terus mau cari hotel yang strategis deket mall dan deket pusat kota, bisa cobain Posta Domire ini nih. Cuma karena ini hotelnya lumayan imut gitu bangunannya, jadi untuk parkirnya nih agak susah Bobers, dan kita nggak boleh parkir di trotoar. Tadi ada tulisannya kalau parkir di trotoar kena derek, hotelnya nggak tanggung jawab ya. Jadi kita masuk parkir basement di sini. Nah, ini area parkirnya Bobers bisa lihat nggak terlalu banyak. Kayaknya kalau semua tamu bawa mobil sih nggak akan cukup ya Bobers. Cuma pas Bocan check in untungnya masih ada space. Dan kita lanjut ya ke lobbynya. Jadi pintu masuknya tuh tadi kita perlu naik tangga sebenarnya, cuma karena ini habis parkir jadi kita aksesnya lewat basement tadi. Tapi untuk menuju lobbynya itu juga aksesnya gampang, ada lift yang nyambung ke kamar sampai ke basement sampai ke lobby. Tapi itu nanti ada akses card, kalau misalnya ke kamar kita perlu tempelin kartu kunci kamarnya. Dan ini area lobbynya ada di lantai 2 nih Bobers. Lobbynya sih kelihatannya nggak terlalu luas tapi cukup nyaman karena ada beberapa sofa empuk, dan Bocan sih langsung tertarik sama konsep hotelnya yang unik nih. Jadi dia tuh konsepnya adalah vintage industrial. Nggak cuma industrial tapi juga ada unsur vintage-nya. Jadi kayak koper-koper tua tuh yang jadi backdrop di belakang resepsionis, itu lucu banget. Terus juga lampu-lampunya, dan ini karena Bocan nginep kan Desember ya, jadi temanya adalah Christmas. Terus di lantai atas itu ada kolam renang. Jadi kolam renangnya lantai bawahnya adalah kaca dan nembus ke lobby Bobers. Unik ya. Terus tadi disediain welcome drink tapi kita ambil sendiri sih. Dan selain itu banyak juga nih benda-benda jadul yang jadi pajangan di sini. Jadi hotel tapi katanya itu ada rasa museumnya Bobers. Tadi ada timbangan zaman dulu di pasar gitu kan. Terus juga ada mesin tik zaman dulu. Pokoknya menarik banget. Sampai tuh nanti Bobers di di koridor kamarnya ini juga banyak poster-poster yang menerangkan tentang benda-benda penemuan-penemuan zaman dulu yang sampai sekarang pastinya masih dipakai ya, kayak internet. Kalau mesin jahit sih tadi mungkin udah
tergantikan dengan yang baru, tapi beneran ini rasanya tuh kayak kita masuk ke museum, banyak banget info-info yang menarik buat dibaca, bisa ngasih tahu anak-anak juga pastinya. Dan ini dia tipe kamar suite eksekutif yang udah Bocan pesen lewat tiket.com. Kamarnya cukup luas ya Bobers, dan ini banyak perabotannya gitu. Jadi ada satu ranjang ukuran king size di tengah sini, terus di sampingnya tuh juga ada bathtub. Terus tadi kan di depan ranjang tuh juga kelihatan ada satu bisa buat dining, bisa buat kerja juga. Dan di samping ranjang itu ada nakas, tapi di bawahnya ada safe deposit box. Lucu ya, biasanya safe deposit box kan taruhnya di lemari tuh. Terus ini juga ada fasilitas televisi, dan ini udah smart TV, jadi Bobers bisa nonton YouTube, Netflix, apapun itu. Cuma internetnya agak lelet. Ini download speednya aja maksimal 5 Mbps. Terus tadi kita nonton YouTube juga layarnya agak ngeblur karena kualitinya nggak bisa dinaikin lagi. Kalau dinaikin lagi buffering kan. Dan di tengah sini antara ranjang sama meja kursi tadi itu ada tempat minibar. Nah ini kulkasnya juga lucu kayak koper ya, warnanya ngejreng gini. Terus ini ada satu meja buat makan atau buat apa aja bisa sih, kayak living room gitu deh. Nah ini menu room diningnya Bobers. Harga makanannya ya standar sih, standar hotel bintang 3 gitu, jadi nggak terlalu mahal. Terus juga di lantai teratasnya tuh katanya dia ada sky bar, cuma Bocan nggak sempet cobain sky barnya. Dan next kita mau lihat area kamar mandinya nih Bobers. Ini kamar mandinya juga unik banget karena bathtubnya tuh ada di luar dan shower tuh di dalam sana. Nah ini bathtubnya cukup gede ya, bathtubnya lucu. Terus pastinya ada water heater dan disediain anduk lengkap juga. Nah ini area showernya nih Bobers, tuh ada water heaternya, ada sabun. Bocan nggak tahu itu sabun apa shampoo karena nggak ditempelin. Itu sabun atau shampoo tuh nggak dikasih tahu. Biasanya kan ditempelin ya itu apa. Nah di lorong antara kamar mandi ini ada lemari, terus di depannya adalah toilet. Tuh, jadi aman ya, toiletnya juga ada blowernya. Terus ini lemarinya, Bobers bisa naruh barang-barang di sini. Sebenarnya kamarnya tuh nggak terlalu luas dan disisipin banyak macam-macam gitu, mulai dari dining room sampai bathtub dan lemari. Ya lucu aja karena semuanya tuh muat, walaupun agak unik ya naruhnya di mana-dimananya. Kayak ini nih wastafel adanya tuh di depan, di samping pintu masuk Bobers. Terus Bocan kira ini kan kaca, ada lampu-lampu, ada warna merah gitu, kirain itu apa ini cermin 2 arah seujon aja gitu kan. Ternyata itu adalah televisi dong. Lucu banget gak sih? Kita maksudnya sambil dandan sambil lihat TV gitu, sambil sikat gigi sambil lihat TV. Keren sih, baru nih nemuin. Nah kalau Bobers bertanya-tanya, tadi tuh tipe suite eksekutifnya seperti itu. Terus Bobers penasaran kalau harga yang 400-500 ribu kamarnya seperti apa? Kamarnya seperti ini Bobers. Ini adalah tipe superiornya. Kamarnya tetap cantik, industrialisnya kental banget karena dia pakai unsur-unsur besi, dan di belakangnya tuh ada bata expose. Terus juga menurut Bocan kamarnya nyaman ya. Nah ini fasilitasnya juga lengkap, ada TV. Terus juga tadi ada mini kulkas, ada safe deposit box. Nah amenities, wastafel semuanya lengkap. Malah tuh Bocan di kamar Bocan sabun cuci tangannya tuh nggak ada loh. Housekeepingnya kelupaan atau gimana, cuma Bocan ya udahlah nggak minta. Dan ini kamar mandinya. Kalau yang tipe superior, kamar mandinya tanpa bathtub, tapi udah cukup nyaman juga sih ya. Karena ada water heater, Bobers bisa mandi air panas tanpa perlu repot masak air. Kalau Bocan mandi air hangat cuma kalau di hotel doang sih. Nah sekarang kita mau lihat fasilitas lainnya. Jedug, ini nggak tahu tuh suami, sangkainnya itu bening gitu kan, bening banget, sangkainnya bukan kaca, ternyata kaca, kameranya kejedot. Kamera plus kameramennya kejedot. Nah ini kolam renang yang tadi kita lihat dari area lobby nih Bobers. Ini kelihatannya hijau, tapi sebenarnya bukan hijau yang gimana-gimana, bukan berarti kotor, cuma karena emang lantainya kan lantainya akuatik gitu ya, bening sampai ke dasar, jadi kelihatannya seperti itu. Tadi di samping kolam berenang juga itu ada fasilitas gym, walaupun mini-mini semua, tapi seenggaknya ada fasilitasnya kan. Dan sore ini Bocan mau jajan nih Bobers, mumpung lagi di Jakarta yang deket pusat kulinernya banyak, kita mau cobain jajan di sekitar hotelnya.
Nah ini tangganya ya, kalau misalnya untuk akses kursi roda mungkin Bobors bisa naik yang dari basement kayak Bocan kemarin. Kalau dari luar ini full tangga, nggak ada remnya. Nah kita perlu jalan kaki dikit doang nih Bobors. Di sini udah banyak warung-warung makan, terus juga minimarket ada. Jadi kalau Bobors tuh perlu apa-apa nggak perlu jauh-jauh, bisa jalan kaki. Nah ini Bocan mau makan di warung Steak and Shake. Tapi penasaran, di sebelahnya tuh ada sambal bakar yang rame banget. Tuh lihat, gila serame ini. Kalau misalnya mau beli kan, aduh udah keburu lapar duluan kayaknya seantri itu. Jadi ya udah kita akhirnya ke warung Steak and Shake aja. Walaupun ini juga ngantri, tapi ngantrinya nggak segila yang sambal bakar tadi kan. Dan ini ya biasalah Bobors ya, makan steak hemat bercampur tepung. Dagingnya tipis banget, tepungnya yang tebal, tapi enak-enak aja sih. Dulu makan ini tuh rasanya aja udah mewah buat Bocan. Dan abis makan kita balik ke hotelnya ya. Ini udah sore-sore, lampu-lampunya udah mulai dinyalakan. Tuh tangganya juga estetik banget. Jadi bangunannya tuh luar dalam estetik Bobors, dan kamarnya juga cukup nyaman kan. Nah ini area lobbynya pas malam hari. Di samping lobby itu adalah restoran. Besok kita sarapan di situ. Dan kita udah sampai di kamar. Ini adalah penerangan di dalam kamarnya. Penerangannya oke, nggak yang terlalu gelap, jadi enak buat dipakai kerja ataupun ya buat makan masih kelihatan lah ya makanannya. Nah karena tadi tuh kita makan malamnya ke sorean kan, jadi jam 9 udah lapar lagi. Akhirnya Bocan saking penasarannya sama sambal bakar ini, itu masnya sadar dikamerain. Halo mas. Nah akhirnya pas malam-malam tuh Bocan cobain, tapi nggak beli banyak-banyak sih, beli 1 porsi aja karena diet. Alah diet ya itulah, coba ngurangin makan. Nah ini sambal bakar ya Bobors, tuh harga bebeknya sekitar 40.000, tapi bebeknya kecil ya. Dan sambalnya tuh Bobors tuh bisa milih, ada sambal bawang, ada sambal ijo. Katanya sih yang paling pedas tuh sambal ijo. Kalau untuk rasa bebeknya ya standar aja sih. Terus sambalnya juga ya pedas, cuma ya udah. Maksudnya mungkin unik penyajiannya doang. Kalau misalnya rasanya ya lumayan lah. Tapi kalau untuk sengantri itu Bocan sih males. Dan selamat pagi. Ini adalah suasana pagi harinya di tengah kota Jakarta. Tuh di sana tuh ada Mall Ciputra. Mall Ciputra tuh deket dari sini. Nah ini Bocan sarapannya di bawah ya. Tuh menarik Bobors, sambil jalan di koridor tuh kita bisa baca-baca kayak tadi. Penemu website, penemu Google, penemu Apple. Padahal kita awalnya nggak tahu ya penemu website itu siapa, penemu Google tuh siapa. Tapi gara-gara nginep di sini jadi notice gitu loh. Nah ini sarapannya, area restorannya nggak terlalu luas ya Bobors, karena ya maklum hotelnya juga emang bintang 3 yang space-nya nggak gede. Jadi area restorannya pun cuma segini. Cuma yang mau Bocan apresiasi adalah ini rasa masakannya enak beneran. Ini tadi tuh kue tiaunya tuh enak, terus ada tahu goreng itu juga enak. Nah ini omelet egg station, terus juga disediain mie instan. Cuma ini self service ya, jadi kita gunting-gunting sendiri, tambah cabai rawit sendiri, nanti tinggal rebus terus ya udah angkat sendiri. Kalau si yang jaganya itu cuma bikinin telurnya doang. Nah di samping mie instan tadi itu juga ada area roti sama area dessert. Ini tuh bubur kacang hijau buat dessertnya, dan di sebelahnya itu ada salad bar sama sereal dan buah-buahan. Jadi untuk standar hotelnya tuh dapat banget ya Bobors, karena bener-bener menu pendampingnya tuh disediain lengkap, mulai dari bubur kacang hijau, terus juga mie instan, buah-buahan, salad, sereal. Dan untuk main course-nya dia cuma ada nasi goreng, nasi putih, kue tiaw, sama ayam teriyaki ya kalau nggak salah. Nah itu masakannya enak Bobors. Kue tiawnya juga tuh bumbunya medok dan bener-bener ngeresep semua bumbunya ke mie. Nah ini nih kue tiawnya. Tuh pedesnya juga dapet. Bocan suka banget sama kue tiawnya. Si kakak juga doyan sama kue tiawnya, bisa makan kue tiaw sama telur. Dan abis sarapan kita balik ke kamar lagi Bobors. Kita mau siap-siap check out dan mau review hotel-hotel lainnya. Penasaran hotel apa yang mau Bocan tuju kali ini? Pokoknya Bobors ikutin perjalanan Bocan ya. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga videonya bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi inspirasi buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta. Dadah!